Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa belajar bersama kembali untuk mata pelajaran matematika peminatan kelas 12. Untuk kali ini, di video ini Ibu akan membahas mengenai lanjutan dari sifat-sifat turunan fungsi yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Ibu harap kalian semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Tetap semangat belajar walaupun di masa pandemi ini, jaga imunitas, dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Oke, langsung saja kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu mengenai sifat-sifat turunan fungsi. Baik anak-anak, sebelum kita mempelajari materi hari ini, kita ingat kembali mengenai rumus dari turunan fungsi trigonometri. Nah, ini adalah rumus-rumus dasarnya yang harus kalian hafalkan. Ya, 6 rumus ini harus kalian hafalkan karena ini sebagai dasar kalian untuk mengerjakan soal turunan fungsi trigonometri. Ya, turunan sin adalah cos. Cos negatif sin. Tangen turunannya adalah sekant kuadrat. Sekant x turunannya adalah sekant x dikalikan tangen x. Kosekant x turunannya negatif kosekant x dikalikan kotangen X. Kemudian yang terakhir, turunan dari kotangen X adalah negatif kosekant kuadrat X. Ya, ini harus dihafalkan. Kemudian, nah, sifat-sifat turunan fungsi. Di sini ada 5 sifat ya. Nah, yang pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas yang ini. Turunan dari Y sama dengan K dikalikan U, yaitu Y aksen sama dengan K dikalikan U aksen. Atau bisa kita tulis, simbol dari turunan adalah dy per dx ketika fungsinya adalah Y. Sama dengan K ini adalah konstanta ya, dikalikan, ini kan U aksen, berarti turunan U. Sama saja kita tulis du per dx, dengan K merupakan konstanta. Untuk hari ini kita akan membahas bagian B, C, dan E. Ya. Untuk bagian D, akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Karena ini berkaitan dengan yang namanya aturan rantai. Baik, langsung saja kita bahas sifat yang kedua, yaitu untuk turunan dari Y sama dengan U plus minus V. Ya, ketika ada fungsi Y sama dengan U plus minus V, kita diminta mencari turunannya, ya. Berarti ini dalam bentuk penjumlahan fungsi atau pengurangan fungsi, kita diminta mencari turunannya, maka rumusnya adalah Y aksen sama dengan U aksen plus minus V aksen. Ya, kita turunkan masing-masing fungsinya. Kalau operasinya adalah penjumlahan dan pengurangan. Ya, langsung ke contoh soal saja. Contoh, tentukan turunan pertama dari Y sama dengan sinus 4X ditambah 3 ditambah kosinus negatif 2X ditambah 1. Oke, kita analisis dulu bentuk dari fungsinya. Di sini penghubungnya adalah penjumlahan ya, berarti memenuhi sifat yang ini. Y sama dengan U ditambah V. Ya, karena ini penjumlahan. Oke, langsung kita selesaikan. Maka, kita misalkan yang sebagai U itu siapa, yang sebagai V itu siapa. Ya, kita tulis soalnya dulu. Berarti, U itu kan sama dengan, kita misalkan sebagai sin 4X ditambah 3, yang depan. Ya,
Sehingga kita peroleh turunannya, kita ingat turunan dari sin adalah cos ya. Cos 4x ditambah 3. Ya. Kemudian kita turunkan ya, yang bagian belakang ini. 4x ditambah 3. 4x ditambah 3 turunannya berapa? Turunan 4x adalah 4, turunannya 3 0. Berarti turunan dari 4x ditambah 3 adalah 4. Kita letakkan di sini ya, di bagian yang depan. Bagian ini. Ya, di depannya ya, jangan di belakangnya. Ya. Langkah pertama berarti kalian turunkan sinusnya dulu. Sin turunannya adalah cos. Belakangnya sama persis. Selanjutnya, kalian turunkan fungsi yang belakang ini. 4x ditambah 3, turunannya berapa? 4. Letakkan di depan fungsi trigonometrinya. Ya, sehingga kita peroleh U aksennya adalah 4 cosinus 4x ditambah 3. Selanjutnya, kita mencari ya V. V-nya berarti siapa? V-nya adalah cosinus negatif 2x ditambah 1. Sehingga kita peroleh V aksen atau turunan dari V. Yang pertama yaitu diturunkan dulu cosinus. Cos ini turunannya adalah negatif sin. Ya, jadi kita tulis di sini dulu. Negatif sin. Ya, negatif 2x tambah 1. Masih sama yang belakang. Selanjutnya, kita turunkan yang belakang ini. Fungsi dari negatif 2x ditambah 1. Turunan dari negatif 2x adalah negatif 2, turunannya 1. Ya, 1 ya, maaf 0 ya. Berarti turunan dari negatif 2x ditambah 1 adalah negatif 2. Kita tuliskan di bagian depan. Ya, di sini. Oke. Sehingga kita peroleh negatif 2 dikalikan negatif sin dari negatif 2x ditambah 1. Kita boleh kalikan negatif 2 kali negatif, hasilnya adalah positif 2 sin negatif 2x ditambah 1. Oke, setelah kita menentukan U, V, kemudian turunannya masing-masing, tinggal kita masukkan saja ke rumus turunan fungsi Y. Ya, kita tulis Y-nya kan bentuk umumnya adalah U ditambah V. Sehingga Y aksennya adalah U aksen ditambah V aksen. Maka kita peroleh, tinggal substitusi. U aksennya adalah 4 cos 4x ditambah 3 ditambah V aksennya adalah ya yang ini. 2 sin negatif 2x ditambah 1. Ya, ini adalah hasilnya. Sudah selesai sampai di sini. Oke, sekarang lanjut. Baik, kita lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 2 cosinus 3x ditambah 2 dikurangi sinus 5x dikurangi 1. Kita perhatikan soal ini. Bentuk umumnya kira-kira apa? Oke, ini ada dua fungsi ya. Fungsi yang depan dan yang belakang. Oke, maka bisa kita tuliskan di sini, kita ubah ke bentuk umum, yaitu fx sama dengan ya ini sebagai U, kemudian dikurangi yang belakang sebagai V. Oke, maka kita peroleh turunannya itu siapa? Ya, F aksen X. Turunannya adalah, ya kita turunkan masing-masing fungsinya, yaitu U aksen dikurangi V aksen. Ya, langsung kita tulis saja di penyelesaiannya, kita tulis soalnya. Maka yang sebagai U adalah 2 cosinus 3x ditambah 2. Karena kita perlu U aksen, maka kita cari U aksennya dulu. Ya, kita perhatikan dulu.
fungsi dari 2 kosinus 3x ditambah 2 ternyata bisa kita ubah ke bentuk umumnya adalah U sama dengan K dikali A. K-nya adalah 2, A-nya adalah fungsi yang belakang. Bebas ya, kalian memisalkannya, boleh B, boleh C, boleh D. Yang penting jangan U. Ya, sehingga dari sifat turunan yang pertama kita peroleh U aksennya sama dengan K dikalikan A aksen. Oke, A-nya kan tadi adalah kosinus 3x ditambah 2. Maka A aksennya yaitu kita turunkan dulu cos-nya. Cos diturunkan adalah negatif sin. Negatif sin. Belakangnya sama seperti yang di dalam kurung. Kemudian kita turunkan yang belakang, 3x ditambah 2. Turunannya adalah 3. Sehingga A aksen sama dengan 3 dikalikan negatif sin 3x ditambah 2. Atau bisa kita sederhanakan menjadi negatif 3 sin 3x ditambah 2. Sekarang kita masukkan ke rumus. U aksen sama dengan K dikalikan A aksen. A aksennya ini ya, kita substitusikan. Berarti K-nya kan 2. Berarti 2 dikalikan negatif 3 sin 3x ditambah 2. Bisa kita sederhanakan? Ya, bisa ya. 2 boleh dikalikan dengan yang di depannya fungsi trigonometri, yaitu negatif 3. 2 kali negatif 3, negatif 6. Sin 3x ditambah 2. Apakah 2-nya boleh dikalikan dengan yang bagian belakang ini? Tidak boleh ya. Karena ini adalah satu kesatuan dengan sin, ya, tidak berdiri sendiri. Jadi yang boleh dikalikan adalah yang bagian depannya dari fungsi trigonometri. Baik, kita sudah dapatkan U aksennya adalah negatif 6 sin 3x ditambah 2. Sekarang kita tentukan V-nya. V-nya kan tadi yang belakang ya. Sin 5x dikurangi 1. Sama seperti sebelumnya, kita turunkan sinnya dulu. Sin turunannya adalah cos, ya, masih sama belakangnya. Kemudian turunan dari 5x dikurangi 1 adalah 5. Kita letakkan di depan. Maka kita peroleh V aksen adalah 5 kosinus 5x dikurangi 1. Nah, baru masuk ke rumusnya. Ini rumus umumnya, kemudian ini rumus turunannya. Tinggal kita substitusikan. U aksennya adalah ya negatif 6 sin 3x ditambah 2 dikurangi, sesuai tanda yang di sini ya, V aksen. V aksennya adalah 5 kosinus 5x dikurangi 1. Oke, ini sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi, berarti ini adalah jawaban akhirnya. Nah, kita lanjut ke sifat yang ketiga, yaitu Y sama dengan U dikalikan V. Ya, ketika fungsinya bentuknya adalah perkalian, maka turunannya yaitu Y aksen sama dengan V dikalikan U aksen ditambah U dikalikan V aksen. Sama-sama kita harus mencari turunan dari masing-masing fungsi, yaitu U dan V. Ya, kemudian kita masukkan ke rumus ini. Baik, langsung ke contoh soal saja. Tentukan turunan pertama dari Y sama dengan 3x ditambah 1 dikalikan sin 5x ditambah 2. Ya, 3x ditambah 1 dengan sin ini operasinya adalah perkalian. Tetapi berbeda dengan fungsi yang di belakang ini. Sin dengan 5x ditambah 2 ini tidak ada operasinya karena dia adalah satu kesatuan. Ya, sin diikuti sebuah fungsi maka dia adalah satu kesatuan ya. Rumus trigonometri diikuti dengan fungsi, dia itu satu kesatuan, bukan perkalian. Sama saja seperti sin 30. Berarti 5x ditambah 2 ini ibaratnya sebagai sudutnya. Ini adalah satu kesatuan. Oke, kita lanjutkan. Berarti fungsi ini kan bentuknya adalah perkalian, yaitu U dikalikan V. Maka untuk mencari turunannya kita perlu mencari U aksen dan V aksen. Kita tulis dulu rumusnya. Nah, siapakah yang sebagai U dan siapa yang sebagai V? Yang sebagai U adalah fungsi yang di depan ya, yaitu 3x ditambah 1, dan yang sebagai V adalah sin 5x ditambah 2. Kita cari turunannya masing-masing. U-nya adalah 3x ditambah 1, maka turunannya adalah 3.
turunan aljabar biasa. Kemudian, V-nya adalah sin 5X ditambah 2. Maka turunannya berapa? Ya, turunannya sin adalah cos. Berarti cos 5X ditambah 2. Kemudian turunan yang belakang ini, 5X ditambah 2 adalah ya 5. Berarti turunannya adalah 5 cos 5X ditambah 2. Sinnya diturunkan dulu, kemudian baru yang belakang kita turunkan, kita letakkan di depannya. Oke, kita sudah dapat U, kemudian V, U aksen, dan V aksen. Tinggal masukkan ke rumus saja, ke rumus ini. Maka Y aksen sama dengan V-nya adalah sin 5X ditambah 2. Kemudian U aksennya adalah 3, ditambah U-nya adalah 3X ditambah 1, dikalikan V aksennya adalah 5 cos 5X ditambah 2. Nah, selanjutnya, apakah fungsi ini bisa kita sederhanakan? Oke, bisa ya. Kita perhatikan di sini, sin 5X ditambah 2 dikalikan 3. 3 ini tidak boleh dikalikan dengan ini ya. Ini kan satu kesatuan dengan sin. Maka 3-nya bisa kita letakkan di depan menjadi 3 sin 5X ditambah 2. Kemudian yang belakang kan 3X ditambah 1 dikalikan 5 kosinus 5X ditambah 2. Nah, kalau yang ini 3X ditambah 1 kan dia adalah fungsi. Di depannya tidak ada rumus trigonometri kan, maka boleh dikalikan dengan 5 ini. Ya. 3X dikalikan 5 berarti 15X, 1 dikalikan 5, 5. Berarti 15X ditambah 5 kosinus 5X ditambah 2. Ya, ini adalah bentuk yang paling sederhana. Oke, supaya lebih paham, kita ke contoh keempat. Tentukan turunan pertama dari Y sama dengan sinus 3X kuadrat ditambah 5 dikalikan kosinus 2X ditambah 1. Ini operasinya perkalian ya. Kita ingat ini satu kesatuan. Ya, sin belakangnya fungsi berarti satu kesatuan. Cos belakangnya fungsi juga satu kesatuan. Oke, sama seperti contoh 3, kita tentukan U, V, kemudian kita tentukan turunannya masing-masing. Ya, berarti yang sebagai U yang depan ya, yaitu sin 3X kuadrat ditambah 5, dan yang sebagai V adalah kosinus 2X ditambah 1. Kita turunkan, untuk yang U sama dengan sin 3X ditambah 3X kuadrat ditambah 5, maka kita turunkan sinnya dulu. Sin diturunkan adalah cos, ya. Belakangnya sama. Kemudian 3X ditambah 3X kuadrat ditambah 5, turunannya berapa? 3X kuadrat, berarti turunannya adalah 3 kali 2, 2-nya turun sih, 6X, pangkatnya tinggal 1. Berarti 6X, turunannya 5 adalah 0. Sehingga kita di sini peroleh 6X ya di depannya. 6X cos 3X kuadrat ditambah 5. Selanjutnya, untuk V-nya adalah kosinus 2X ditambah 1. Maka V aksennya turunan dari cos adalah negatif sin. Ya, negatif sin. 2X ditambah 1, turunan dari 2X ditambah 1 adalah 2. Sehingga menjadi negatif 2. Ya, negatif 2 sin 2X ditambah 1. Oke, tinggal masukkan ke rumus. Ya, substitusi. Kita peroleh. Ya, Y aksennya berarti kita peroleh kosinus 2X ditambah 1 dikalikan 6X kali kosinus 3X kuadrat ditambah 5 ditambah sin 3X kuadrat ditambah 5 dikalikan negatif 2 kali sin 2X ditambah 1. Bisa kita sederhanakan ya. Oke, kita perhatikan dulu. Cos 2X ditambah 1 ini satu kesatuan ya. Cos
3x kuadrat ditambah 5, ini juga satu kesatuan. Nah, maka yang bisa kita pindah yang ini. Ya, 6x-nya kita pindah di depan. Berarti menjadi 6x cos 2x ditambah 1 dikalikan cos 3x kuadrat ditambah 5. Sekarang yang ini, sin 3x kuadrat tambah 5 satu kesatuan, yang ini sin 2x ditambah 1 juga satu kesatuan. Maka yang bisa kita pindah adalah negatif 2-nya di depan. Sehingga kita peroleh 6x cos 2x ditambah 1 dikalikan cos 3x kuadrat ditambah 5 dikurangi 2 kali sin 3x kuadrat ditambah 5 kali sin 2x ditambah 1. Ya, lanjut ke bentuk keempat, yaitu yang bentuknya pembagian Y sama dengan U dibagi V. Ketika kita dapatkan pembagian, maka rumusnya untuk turunannya adalah V kali U aksen dikurangi U kali V aksen dibagi V kuadrat. Dengan U-nya adalah pembilang dan V-nya adalah penyebut. Nah, langsung saja ke contoh soal. Tentukan turunan pertama dari Y sama dengan sin 3x dibagi dengan cos 2x ditambah 1. Ini jelas bentuknya adalah pembagian, maka kita selesaikan nanti dengan menggunakan rumus ini. Ya, Y sama dengan sin 3x per cos 2x ditambah 1. Ya, bentuknya adalah U dibagi V, maka yang sebagai U adalah sin 3x, dan yang sebagai V adalah cosinus 2x ditambah 1. Kita cari turunannya masing-masing. U sama dengan sin 3x, berarti turunannya adalah turunan sin cos 3x. Turunan dari 3x adalah 3, sehingga U aksen sama dengan 3 cos 3x. Nah, selanjutnya untuk V kan cosinus 2x ditambah 1. Turunannya cos adalah ya negatif sin 2x ditambah 1. Turunannya 2x ditambah 1 adalah 2. Sehingga kita peroleh negatif 2 sin 2x ditambah 1. Oke, sudah didapatkan U aksen, V aksen. Tinggal kita substitusikan ke rumus ini. V kali U aksen dikurangi U kali V aksen per V kuadrat. Kita substitusikan. Ya, kita dapatkan cosinus 2x ditambah 1 dikalikan 3 kali cosinus 3x dikurangi sin 3x dikalikan negatif 2 sin 2x ditambah 1. Dibagi cosinus kuadrat 2x ditambah 1. Ya, nilai-nilai ini tinggal substitusi ini ya, fungsi-fungsinya. Ya, kita lihat dari fungsi-fungsinya masing-masing, masukkan ke sini. Oke, untuk yang ini, mana yang bisa kita sederhanakan? Ya, 3-nya taruh di depan ya, menjadi 3 cos 2x ditambah 1 dikalikan cos 3x. Yang ini, ya negatif 2-nya. Kita taruh di depan, berarti negatif kali negatif 2. Ya, sehingga kita peroleh positif 2. Maka hasil akhirnya adalah 3 cosinus 2x ditambah 1 dikalikan cosinus 3x ditambah 2 sin 3x sin 2x ditambah 1 per cosinus kuadrat 2x ditambah 1. Ya, baik anak-anak, sekian untuk materi kita hari ini. Silakan dipelajari lagi ketika kalian belum paham. Jangan lupa dicatat materinya dan kerjakan latihan soal dari buku apapun boleh, dari buku Intan Pariwara boleh. Untuk pertemuan kali ini, Ibu tidak berikan tugas yang harus dikumpulkan, namun untuk pertemuan berikutnya, Ibu akan berikan tugas kelompok. Sekian dari Ibu, tetap semangat belajar ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.